Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait literatur review atau studi literatur, yang mana literatur review ini merupakan pencarian dan evaluasi literatur yang tersedia dalam subjek atau topik tertentu yang akan diteliti oleh peneliti. Literatur review ini merupakan suatu kajian ilmiah yang berfokus pada satu topik tertentu, sehingga kita bisa definisikan literatur review ini adalah suatu karya ilmiah dalam suatu topik tertentu yang merupakan resum atau rangkuman hasil penelitian mendalam dan kritis dari publikasi-publikasi atau artikel-artikel ilmiah yang sudah ada atau sudah dipublikasikan sebelumnya. Adapun jenis studi literatur itu cukup banyak sekali yang biasanya dilakukan oleh para peneliti, di mana jenis-jenis literatur review tersebut sangat bergantung pada tujuan dilakukan literatur review itu sendiri. Jenis-jenis literatur review juga tergantung pada pendekatan dan metodologi yang digunakan pada saat melakukan review, di mana pendekatan dan metodologi yang dipilih adalah untuk mencapai tujuan dilakukan literatur review tersebut. Untuk pendekatannya bisa digunakan pendekatan yang sempit atau luas, sedangkan untuk metodologi yang biasanya digunakan biasanya bersifat kualitatif, kuantitatif, atau campuran dari keduanya, yang mana nanti tergantung pada fase-fase yang dilakukan. Nah, kita bisa mengkategorikan beberapa jenis studi literatur yang umumnya dilakukan para peneliti, khususnya di Indonesia, biasanya dikenal yang pertama adalah traditional review. Beberapa literatur atau referensi yang bisa kita temukan menyebutkan bahwa traditional review ini kadang juga disebut sebagai narrative review atau bisa dikategorikan ke dalam semi systematic review, di mana cirinya artikel yang didapatkan dari hasil traditional review, reviewnya tidak menggunakan metodologi penelitian yang baku. Jadi bisa kita bilang tidak sistematis untuk metodologi penelitiannya. Kemudian nanti artikel ilmiah yang akan direview itu dipilih sendiri oleh para peneliti pada satu topik penelitian. Sehingga nanti bersifat subjektif ya artikel-artikel yang terkumpul untuk direview, yang mana karena dipilih oleh peneliti sendiri, jadi pemilihannya pun berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang peneliti tersebut, atau tadi bisa kita bilang nanti bersifat subjektif, sehingga memungkinkan terjadinya bias pada saat memilih paper-paper yang akan direview, karena kan peneliti bisa saja memasukkan artikel yang memang memasukkan artikel yang akan direview yang menurutnya gitu sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam literatur review tersebut, atau bahkan dia juga bisa tidak memasukkan artikel yang sudah ditemukan meskipun dalam topik yang sama. Makanya tadi bisa kita bilang bersifat subjektif. Dengan demikian, kualitas review yang dihasilkan tergantung kepada pengetahuan dan pengalaman peneliti. Contohnya, yang biasanya menggunakan traditional review ini yang paling mudah adalah penyusunan tinjauan pustaka ya. Biasanya kita pada saat menyusun tinjauan pustaka itu, kita selaku penulis atau peneliti hanya memasukkan artikel-artikel ilmiah yang kita anggap menguatkan atau mendukung topik yang akan kita susun. Nah, ini ya salah satu contoh traditional review atau narrative review dengan judul optimasi etanol sebagai pelarut senyawa flavonoid dan fenolik. Bisa kita lihat untuk kelengkapan artikelnya, ini sama seperti artikel-artikel penelitian lainnya, jadi terdiri dari abstrak, kemudian ada pendahuluan, ada bagian metodologi,
yang mana dalam bagian metodologi ini dituliskan ya, jadi dituliskan bahwa peninjauan literatur artikel dilakukan melalui penelusuran internet dengan mengakses database. Nah, jadi dari berbagai database. Kemudian nanti artikel yang dianggap memenuhi kriteria akan dijadikan sumber untuk ulasan lebih lanjut. Disebutkan untuk metodologinya seperti itu. Kemudian bisa kita lihat juga di artikelnya terdiri dari hasil dan pembahasan, kemudian juga ada kesimpulan ya. Nah, dan juga ada referensi yang harus dicantumkan. Nah, ini contoh naratif review yang lain dengan judul profil fitokimia dan aktivitas antioksidan beberapa tumbuhan genus Artocarpus di Indonesia. Nah, ini untuk penyajian reviewnya sendiri berbeda ya dengan yang tadi. Jadi untuk penyajian artikel review ini nanti disesuaikan dengan penulis masing-masing. Kalau yang tadi strukturnya sama seperti struktur artikel penelitian pada umumnya atau artikel ilmiah pada umumnya yang terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Sedangkan kalau kita lihat nanti pada naratif review yang satu ini, penulis menyajikan seperti sebuah ringkasan atau resume dalam satu topik tertentu, yaitu topiknya tadi profil fitokimia dan aktivitas antioksidan beberapa tumbuhan genus Artocarpus di Indonesia. Jadi tidak menyajikan dengan struktur pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk metode, penulis menuliskan di bagian pendahuluan ya. Nah, di bagian ini disebutkan bahwa metode yang dipakai pada studi ini adalah kajian literatur naratif atau naratif review. Kemudian dijelaskan tadi search engine-nya untuk penelusuran artikel itu di mana. Di situ disebutkan ada Google Scholar, Scopus, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi penulis menyajikan seperti suatu ringkasan atau resume. Yang pertama dia membahas tentang genus Artocarpus, kemudian profil fitokimianya. Ini baru terakhir adalah kesimpulan dan juga yang pasti ada adalah referensi atau daftar pustaka. Oke, kemudian jenis studi literatur kedua adalah integrative review, yang mana literatur review ini dari beberapa sumber juga menyebutkan bahwa mirip dengan semi systematic review. Nah, biasanya ini disebut sebagai critical review. Perbedaannya dengan semi systematic review adalah integrative review ini biasanya memiliki tujuan yang berbeda, di mana tujuannya adalah untuk menilai, mengkritik, dan mensintesis literatur pada topik penelitian tertentu dengan cara memungkinkan munculnya kerangka teoritis dan perspektif yang baru. Nah, jenis literatur review ini seringkali membutuhkan kumpulan data yang lebih kreatif karena tujuannya biasanya bukan untuk mencakup semua jurnal yang pernah dipublikasikan terkait topik-topik tersebut, melainkan untuk menggabungkan perspektif dan wawasan dari berbagai bidang atau tradisi penelitian. Nah, integrative review dapat dilakukan untuk membahas topik-topik yang sudah mature atau topik-topik yang baru. Di sini bisa kita lihat salah satu contoh artikel review yang masuk dalam kategori integrative review. Nah, di sini juga dijelaskan tujuan dari reviewnya. Dalam metode juga disebutkan bahwa artikel ini merupakan integrative literatur review. Nah, ini untuk strategi pencarian, keyword yang digunakan. Nanti kita bisa bedakan ya dengan yang systematic literatur review. Di sana untuk metode penelitian termasuk strategi pencarian biasanya menggunakan metode yang lebih sistematis. Sedangkan kalau integrative review ini biasanya tidak. Nanti kalian bisa bedakan, khususnya di bagian keyword atau kata kunci pencarian artikel-artikel yang nanti akan direview.
Nah, ini proses data ekstraksi juga menggunakan Prisma. Nah, untuk artikelnya juga lengkap ya, ada metode, hasil. Oke, ini cara penyajian hasilnya. Kemudian untuk jenis studi literatur yang sering ditemukan juga, yang ketiga adalah systematic review. Systematic review ini menggunakan pendekatan metodologi penelitian yang sistematis, yang tadi saya sebutkan, yang mana merupakan metode dan proses penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi dan menilai secara kritis terkait dengan penelitian-penelitian yang relevan dengan topik yang akan direview, kemudian mengumpulkan dan melakukan analisis yang mendalam terhadap data-data dari penelitian-penelitian yang diperoleh dari artikel-artikel penelitian tersebut. Adapun tujuan dari systematic literature review adalah untuk melakukan identifikasi terhadap semua bukti empirik yang sesuai dengan kriteria inklusi yang sudah ditetapkan sebelumnya, di mana identifikasi tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian tertentu. Jadi dalam systematic review ini nanti proses review suatu artikel ilmiah itu lebih sistematis ya, atau menggunakan pendekatan metodologi penelitian yang sistematis. Jadi mulai dari nanti menyusun pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, kemudian menetapkan hipotesis, kemudian dalam strategi pencarian menentukan kata kunci artikel yang akan direview, itu juga melalui tahapan-tahapan misalnya seperti dengan kerangka PICO dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat perbedaannya lebih lanjut pada tahapan literatur review. Nah, ini perbedaan untuk jenis dari studi literatur. Bisa kita lihat ya perbedaannya. Yang pertama adalah tujuan dari studi literatur itu sendiri. Kalau systematic review atau SLR tadi tujuannya adalah melakukan sintesis dan membandingkan evidence atau bukti-bukti dari hasil penelitian-penelitian empirik. Kemudian kalau review yang semi sistematik seperti yang traditional review ini hanya bertujuan untuk melakukan overview atau merangkum ya, jadi merangkum suatu topik penelitian tertentu, kemudian juga men-tracking atau mengumpulkan gitu perkembangan atau pengetahuan terbaru. Jadi setiap tahunnya gitu ada ilmu apa yang terbaru dalam topik tersebut. Kemudian sedangkan kalau integrative review tadi udah dijelaskan di awal bahwa ini tujuannya adalah melakukan kritik atau membandingkan gitu. Jadi menemukan gap antara suatu hasil penelitian gitu yang sudah ada sebelum-sebelumnya dalam suatu topik tertentu. Oke, kemudian perbedaan kedua dari pertanyaan penelitian tadi atau research question-nya, kalau yang systematic review ini lebih spesifik, jadi khusus apa yang mau dijawab dari proses review itu. Kemudian kalau yang semi sistematik seperti traditional review tadi, ini lebih luas untuk pertanyaan penelitiannya. Sedangkan kalau yang integratif ini bisa sempit, bisa juga luas ya jenis pertanyaan penelitiannya. Kemudian kalau ini yang saya bilang tadi, strategi pencarian untuk yang systematic review, metodologi penelitiannya ini sistematis. Kemudian kalau yang semi sistematik atau traditional review, ini bisa jadi sistematis, bisa juga tidak. Kalau yang integratif biasanya tidak ya. Nah, kemudian kalau karakteristik sampel, untuk yang sistematik ini biasanya artikel-artikel penelitian kuantitatif, yang traditional review biasanya artikel penelitian, sedangkan kalau yang integratif ini bisa artikel penelitian, buku, atau publikasi lainnya. Proses analisis dan evaluasi untuk yang systematic review ini pendekatannya kuantitatif ya. Kalau yang traditional review bisa kualitatif, bisa kuantitatif, sedangkan kalau integratif review ini kualitatif. Nah, kemudian
contoh kontribusinya. Untuk yang systematic review biasanya digunakan untuk membandingkan evidence atau bukti-bukti dari efek gitu, misal kayak efektivitas obat. Nah biasanya makanya kalau SLR atau systematic literature review ini sering sekali digunakan pada review, artikel review untuk di bidang kesehatan atau obat-obatan. Nah, kemudian juga bisa untuk inform policy and practice ya. Sedangkan kalau yang traditional review ini bisa untuk state of knowledge, untuk perkembangan pengetahuan tadi ya, kemudian menentukan tema pada literatur, kemudian tinjauan sejarah, kemudian untuk menentukan topik atau agenda penelitian, dan menentukan model teori tertentu. Sedangkan kalau integrative review biasanya penggunaannya untuk taksonomi atau klasifikasi, kemudian model teori atau kerangka ya, jadi kerangka atau model teori. Oke. Nah, ini juga bisa kita lihat perbedaannya ya antara systematic review dan traditional review tadi. Khususnya sih di metodologi penelitian ya, yang bisa kalian lihat kalau yang systematic review itu cirinya dia menggunakan pendekatan metodologi penelitian yang sistematis, sedangkan yang traditional review itu tidak. Nah, oleh sebab itu biasanya systematic review dia melibatkan tim. Jadi jarang sekali systematic review itu yang hanya dikerjakan oleh satu penulis seperti traditional review. Nah, ini ya tadi kalau systematic review ada protokol penelitian, yang traditional review tidak ada. Yang keempat tadi sama, jadi dikerjakan secara sistematis untuk systematic review, sedangkan yang traditional review itu tidak. Untuk menyusun pertanyaan penelitian tadi ya, jadi setelah kita membatasi penelitian menggunakan framework PICO, kita bisa menyusun pertanyaan penelitian yang mau kita jawab melalui review, baru kemudian mencari literatur yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Kemudian setelah literatur didapatkan, diseleksi dengan kriteria inklusi dan eksklusi tadi, baru dinilai kualitas artikelnya dan dilakukan data ekstraksi. Nah, jadi metodologi penelitian dalam systematic literature review ini memang dengan pendekatan yang sistematis. Selanjutnya dalam data ekstraksi biasanya seleksi artikel ilmiah dilakukan dengan Prisma flowchart. Nah, Prisma flowchart, oke. Baru setelah didapatkan artikel yang memang sudah sesuai, nanti akan dilakukan data sintesis ya. Baru nanti kemudian data sintesis ini disajikan hasilnya. Nah, ini tadi yang saya bilang Prisma flowchart untuk seleksi artikel ilmiah yang dianggap sesuai dan bisa nanti digunakan untuk data sintesis. Yang selanjutnya dilanjut dengan penyajian data. Jadi bisa kita lihat perbedaannya ya. Kalau yang systematic literature review dari metodologi penelitiannya ini lebih sistematis dibandingkan yang traditional review dan integrative review tadi. Nah, adapun manfaat dari literatur review yang pertama adalah mengevaluasi teori atau bukti-bukti yang ada dalam topik-topik penelitian tertentu. Kemudian memeriksa validitas dan atau akurasi teori tertentu. Yang ketiga, melakukan evaluasi terkait teori-teori yang saling bersaing. Yang keempat, memberikan tinjauan umum tentang masalah-masalah penelitian tertentu. Dan yang terakhir adalah memberikan dasar untuk membangun model atau teori konseptual tertentu. Terima kasih, sekian untuk materi terkait literatur review. Selanjutnya nanti mungkin dalam video pembelajaran yang kedua kita akan membahas terkait tahapan-tahapan dalam literatur review. Terima kasih atas perhatiannya.